dan ternyata saya tidak sanggup menahan takut. Ternyata prajurit tersebut tidak mempunyai wajah. Sedikit pun matanya tidak ada, hidungnya tidak ada, dan bibirnya tidak ada. Halo, para penggemar cerita horor. Di sini saya memperkenalkan diri. Saya bernama Alpurkon. Saya seorang TNI Angkatan Darat. Dan saya di sini akan menceritakan pengalaman horor saya yang pernah saya alami. Jadi pada tanggal 28 bulan 12 tahun 2016, saya melaksanakan pendidikan pertama di Angkatan Darat yang berada di Bandung. Pada saat pagi hari, kami diperintahkan oleh pelatih untuk melaksanakan apel pagi. Pada saat apel pagi, pelatih memberikan arahan untuk melaksanakan kegiatan penyergapan dan pengintaian. Disitulah dijelaskan tata cara penyergapan dan pengintaian. Kami dibagi beberapa pelton. Ada 3 pelton. Pelton 1, pelton 2, dan pelton 3. Dipimpin oleh 1 danton. Dan di situ kami dibagi tempat untuk melakukan penyergapan dan pengintaian. Pelton 1 melakukan penyergapan dan pelton 2 juga melakukan penyergapan, dan pelton 3 melakukan pengintaian. Di situ kami dibagi tempat untuk melakukan kegiatan tersebut. Setelah apel pagi, kami dibagi-bagi kegiatan atau tugas oleh pelatih. Kami bergerak menuju BOD. BOD itu basis operasi depan. Pada saat itu kami berpisah 3 pelton. Pelton 1 ditempatkan di tepi sungai, dan pelton 2, pelton saya, ditempatkan di hutan yang penuh dengan kebun kopi, dan pelton 3 melaksanakan pengintaian. Sebelum melakukan penyergapan, lakukan pengintaian terlebih dahulu. Di situ pelton 3 melaksanakan pengintaian terlebih dahulu dan ditempatkan di posisi masing-masing. Kami 3 pelton bergerak menuju lokasi penyergapan dan pengintaian. Di situ jam pun berlalu. Jam menuju pukul 12 siang memasuki isoma. Kami di sana melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan makan bersama dipimpin oleh seseorang yang memimpin. Setelah itu kami istirahat beberapa menit dan kami bergerak lagi, terpisah lagi untuk menuju lokasi penyergapan dan pengintaian. Jam pun berlalu, semakin hari semakin sore. Sore menjelang malam. Pada saat maghrib, kami berkumpul lagi di satu titik yang di sana ada musola. Kami pun berhenti. 3 pelton pun berhenti untuk melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kami melaksanakan apel malam. Setelah apel malam, pelatih memberikan arahan untuk memasuki BOD masing-masing. Dan jam pun berlalu, masuklah waktu Isya. Pada saat sholat Isya, kami melaksanakan sholat Isya berjamaah di suatu tempat yang tidak tahu namanya. Dan kami pun selesai melaksanakan sholat Isya. Setelah sholat Isya, kami bergerak lagi dan dibagi-bagi lagi, dan kami pun terpisah dengan 3 pelton tersebut. Pelton 1, pelton 2, dan pelton 3.
Setelah itu jam pun berlalu. Jam memasuki pukul 12.00. Nah, pada saat itu kami dipimpin oleh seorang Danton. Kami pun dibagi, satu pelton dibagi beberapa regu menjadi 3 regu. Regu 1, regu 2, dan regu 3. Pada saat jam 1, setelah kami memasuki basis operasi depan untuk melaksanakan penyergapan, pelton 3 melaksanakan pengintaian terlebih dahulu. Setelah pelton 3 melaksanakan pengintaian terlebih dahulu, dia memberitahu kepada komandan regu bahwa pengintaian telah dilaksanakan secara aman. Dan setelah itu kami pelton 1 dan pelton 2 akan melaksanakan penyergapan. Pada saat jam 02.00 kami diberikan tali penghubung oleh pelatih agar kami dapat memantau satu sama lain pada saat apabila ada rekan-rekan yang tertidur. Disitulah kami tahu mana yang tertidur, mana yang tidak. Jam pun berlalu, menunjukkan pukul 03.00. Tali pun sudah terikat di tubuh masing-masing. Dan rekan saya semuanya pada tertidur semua. Entah kenapa saya belum tertidur. Saya terus melihat ke depan, melihat musuh ke depan. Akan tetapi ada seseorang berjalan di hadapan saya dengan pakaian lengkap, helm, senjata, ransel, dan lain sebagainya. Seseorang yang berbentuk seorang prajurit dengan pakaian lengkap berjalan di hadapan saya. Akan tetapi saya tegur dia tidak menjawab sama sekali. Dia terus berjalan melewati rekan-rekan saya yang lain. Rekan saya memberi kode dan menarik talinya, tidak ada yang bangun. Tali itu gunanya untuk memberi kode agar supaya mereka terbangun apabila musuh melewati di depan kami. Dan seorang prajurit dengan pakaian lengkap tadi terus berjalan menuju hutan yang dipenuhi dengan kebun kopi. Dia pun berjalan, saya pun penasaran kenapa dia tidak menjawab pertanyaan saya. Saya pun mengikuti dia pun terus berjalan dan saya pun jauh dari rekan-rekan saya yang lain. Saya pun sampai melepas tali penghubung kami. Saya terus mengikuti dia pun terdiam dan berdiri dengan tatapan kosong. Dia menghadap ke arah hutan. Jadi dia duduk seperti seorang prajurit angkatan darat. Sama persisnya seperti seorang prajurit. Dia duduk, saya pun menghampirinya. Saya menghampiri, biasalah kami kan pada saat menegur satu lettingan, kami dengan panggilan C atau pot. Jadi saya panggil pot, dia tidak menjawab. Pot, saya panggil lagi pot, dia tidak menjawab. Saya panggil lagi C, dia tidak menjawab. Dan setelah itu saya pun berdiri di hadapannya pelan-pelan, dan ternyata saya tidak sanggup menahan takut. Ternyata prajurit tersebut tidak mempunyai wajah. Sedikit pun matanya tidak ada, hidungnya tidak ada, dan bibirnya tidak ada. Saya terbirit-birit berlari saking ketakutannya melihat seorang prajurit yang tidak memiliki wajah. Saya kira rekan saya, ternyata bukan. Ternyata makhluk halus yang menjelma menjadi seorang prajurit. Saya pun berlari terbirit-birit, rekan-rekan saya yang tertidur saya bangunkan, saya ceritakan. Mereka tidak percaya, saya berlari terus menuju pelatih. Saya terus ceritakan kepada pelatih, saya terus terangkan semuanya kepada pelatih bahwa saya melihat seseorang yang tidak memiliki wajah menggunakan pakaian lengkap seorang TNI Angkatan Darat. Saya pun berlari menuju pelatih, saya ceritakan. Setelah itu pelatih memberitahu
bahwa dulu ada seorang prajurit yang menghilang pada saat melaksanakan pendidikan. Pada zaman dahulu dia menghilang. Disitulah saya tahu bahwa ada seorang prajurit yang hilang pada saat pendidikan. Disitulah cerita horor saya semasa saya hidup. Disitulah sangat nyata bahwa saya benar-benar melihatnya. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya tidak menyangka bahwa saya pernah melihat tersebut. Itu kata pelatih saya, itu seorang prajurit yang hilang, yang tidak dapat ditemukan. Entah kenapa, sudah banyak orang pintar, ustadz-ustadz yang melaksanakan ritual untuk mencari prajurit tersebut, tidak dapat juga ditemukan. Entah kenapa. Jadi kami pun turut berduka cita untuk keluarganya. Disitulah cerita horor saya, pengalaman hidup saya yang pernah saya alami. Selama ini saya tidak pernah melihat sosok tersebut, dan hanya sekali itu. Mudah-mudahan tidak bakalan bertemu lagi. Terima kasih. Hanya itu pengalaman horor saya yang dapat saya ceritakan. Lebih dan kurangnya apabila ada kata-kata saya yang salah, kata-kata saya yang menyinggung, mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.